Mabuk anggur melihat masa lalu. Pengurus rumah tangga tua itu berhenti sejenak, terkejut sejenak. Kemudian, dia menatap tajam ke arah pemuda mengesankan di hadapannya. Dia bukan seorang sarjana atau ahli puisi. Namun, setelah bertugas di Plum Blossom Manor selama bertahun-tahun, dia sering menyaksikan Villa Lord sendirian, menyeruput anggur dan menggumamkan syair di halaman belakang. Seiring waktu, ia menjadi agak berbudaya dengan osmosis. Baris-baris puisi yang dibacakan secara spontan oleh pemuda itu tidak ada bandingannya dengan komposisi-komposisi biasa dari Villa Lord setidaknya bagi dia. Namun demikian, ayat-ayatnya. Alam telah menganugerahi saya dengan bakat-bakat yang tidak akan disia-siakan. Dan semua kekayaan yang telah kuhabiskan akan kembali kepadaku. Bahkan pengurus rumah tangga tua itu, yang jauh dari seorang sastrawan, merasakan resonansi yang mendalam dengan keyakinan yang kuat dalam kata-kata itu. Villa Lord, seorang pencinta puisi, pasti akan menyukai pemuda ini. Mohon tunggu di sini, Tuan Muda. Aku akan segera kembali. Kata pengurus rumah tangga tua itu, sambil membungkus cangkir anggur dengan kekuatan spiritual dan berjalan dengan hati-hati menuju istana. Menumpahkan setetes pun anggur yang begitu lezat akan menjadi sebuah parodi. Keanggunan sastra guru terus menimbulkan rasa kagum. Memang benar. Tuan, maukah Anda memberi kami ayat lain? Sudah 800 tahun sejak aku mendengarmu membacakan puisi. Aku ingin mendengarnya juga. Aku juga ingin mendengarnya. Li Hongyu dan Wang Jingyu tak henti-hentinya menyanjung mereka. Namun pandangan mereka terus tertuju pada botol anggur di genggaman Shen Jun. Mereka tidak mengira guru mereka akan memiliki anggur premium dan tidak berbagi seteguk pun untuk mengenang masa lalu. Bertekad, mereka memutuskan untuk membuat rencana untuk mencicipinya. Shen Jun tidak memedulikan kelakuan pasangan itu dan hanya menyimpan anggurnya. Pertemuan tersebut menghadirkan para ahli yang tangguh, termasuk dua tokoh yang hampir setingkat penguasa yang menyaksikan dengan penuh perhatian. Namun, tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana Shen Jun berhasil menyembunyikan anggur tersebut, atau mengidentifikasi barang miliknya yang mana yang merupakan artefak penyimpanan sebenarnya. Sebenarnya, Shen Jun tidak memiliki artefak penyimpanan sama sekali. Anggur adalah hadiah dari sistem 800 tahun sebelumnya, disimpan dalam ruang yang hanya dapat diakses olehnya. Tidaklah mungkin bagi orang lain untuk memperhatikan kehalusan seperti itu. Dan anggur itu memiliki nama yang mempesona, anggur mabuk abadi surgawi. Anggur, sesuai dengan namanya, tidak memberikan efek peningkatan, juga bukan ramuan ajaib untuk meningkatkan kondisi tubuh atau meningkatkan budidaya. Tujuan satu-satunya adalah untuk menyebabkan keracunan dengan cepat. Orang suci agung, penguasa agung, bahkan dewa surgawi tidak ada yang kebal. Semakin banyak seseorang minum, semakin dalam dan lama mabuknya berlangsung. Setelah melihat Shen Jun menyimpan anggurnya, kedua murid itu menjadi putus asa. Guru, ini pilih kasih. Anda hanya membiarkan kakak keempat minum. Mengapa kita tidak bisa mencicipinya? Tepat sekali, Guru. Kami juga menginginkannya. Kami menginginkannya. Wang Jingyu dan Li Hongyu memprotes keras. Mereka bukanlah peminum biasa. Hanya saja anggur Shen Jun memiliki aroma yang sangat harum. Seseorang bisa menahan rasa lapar, tapi tidak bisa menahan godaan dari aroma seperti itu. Lupakan saja, kalian berdua tidak akan mendapatkan anggur ini hari ini. Kau tegur Shen Jun sambil tertawa kecil. Saat semua saudaramu sudah berkumpul, aku akan membaginya dengan semua orang. Dengan enggan, mereka berdua menyetujuinya. Sementara itu, di halaman belakang Plum Blossom Manor, seorang wanita cantik luar biasa sedang berlatih permainan pedangnya. Gaun putihnya berkibar seperti begonia yang sedang mekar. Tanpa menggunakan kekuatan spiritual, gerakannya masih memikat orang yang melihatnya. Setiap pukulan yang tampaknya tanpa usaha membawa beban 1000 jun, membelah udara dengan dengungan yang bergema. Kemudian datanglah tusukan sederhana ke depan, terlihat jelas pada pandangan pertama, tetapi di ujung bilahnya,
itu berubah menjadi segudang pedang. Permainan pedangnya sangat halus dan sangat indah. Tak jauh dari situ, seorang pemuda acak-acakan, tampak beberapa tahun lebih tua darinya, duduk terpuruk. Rambutnya tidak terawat, wajahnya tidak dicukur, dan pakaiannya ternoda debu. Di kakinya tergeletak lusinan toples anggur, baunya yang menyengat menjijikkan. Namun, meski berantakan, matanya jernih dan cerah, tidak menunjukkan tanda-tanda kekeruhan. "Tuan, setelah hari ini, kamu harus berhenti minum. Akhir-akhir ini kamu mengalami terlalu banyak hal." Wanita berbaju putih itu menegur setelah menyelesaikan serangkaian teknik pedang. "Ningan, kamu masih muda. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami kerumitan ini? Kamu telah berhasil mengembangkan bentuk dari rangkaian teknik pedang ini, namun kamu terlalu terpaku pada gerakan fisik dan mengabaikan makna yang lebih dalam. Ingatlah selalu, teknik hanyalah sebuah kerangka kerja. Maksud pedanglah yang mewujudkan esensi sebenarnya dari pedang Dao. Dengan maksud pedang, apakah kerangkanya tinggi atau rendah, bulat atau datar, itu tidak menjadi masalah." Hanya ketika dia sedang mengoreksi teknik pedang wanita berbaju putih, pemuda itu menunjukkan sedikit keseriusan. Tapi wanita berbaju putih itu tidak memperhatikan, hanya menatapnya dengan prihatin. "Tuan, apakah karena peringatan wafatnya leluhur bela diri semakin dekat, sehingga Anda bertindak seperti ini?" Mendengar kata-kata ini, pemuda yang memberi instruksi padanya tiba-tiba berhenti, gelombang kesedihan membanjiri matanya. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas dalam-dalam. "Ningan, ayo istirahat. Kita akan melanjutkan latihan nanti. Anggurku akan segera tiba." "Ya, Tuan." Wanita berbaju putih itu menyetujui, suaranya diwarnai penyesalan. Siapa yang bisa menduga, ketika melihatnya sekarang, bahwa pemuda yang tidak terawat ini dulunya adalah pedang abadi yang mendominasi negara bagian tengah dengan pedangnya? Saat itu, kepala pelayan tua itu mendekat, membawakan anggur yang dikirim oleh Shen Jun. "Villa Lord, anggurmu telah tiba," kata kepala pelayan tua itu sambil menawarkan cangkirnya dengan hormat. Memang benar, pemuda acak-acakan ini tidak lain adalah murid keempat Shen Jun, penguasa villa dari Plamblasem Manor Li Qinglian. Li Qinglian mengerutkan kening saat melihat cangkir anggur di tangan kepala pelayan. "Kenapa hanya ada satu cangkir? Ekspresi keheranan melintas di wajah Li Qinglian. Dalam sekejap, dia sudah berdiri di depan kepala pelayan tua itu. Kecepatannya menakjubkan. Li Qinglian dengan hati-hati mengangkat cangkir anggur sederhana itu, memeriksanya dengan cermat, lalu mengendusnya dengan tidak percaya. "Anggur ini benar-benar nikmat." Itulah kesan awal Li Qinglian terhadap anggur tersebut. Anggur berkualitas telah bertemu dengan seorang ahli sejati. Tanpa mencicipinya, penampilan dan aromanya saja sudah cukup untuk menunjukkan kualitasnya. Li Qinglian hampir tidak bisa menahan keinginannya, mendekatkan cangkir itu ke bibirnya dan menyesapnya sedikit. Rasa di mulutnya sangat manis dan harum, namun saat cairan itu turun, cairan itu berubah menjadi membara dalam sekejap. Li Qinglian hampir menggigil karena sensasinya. Dia merasakan perpaduan air dan api di perutnya, semangatnya melonjak kegirangan. Sungguh pengalaman yang menyenangkan. Anggur yang luar biasa. Dan apakah ada tanda-tanda keracunan yang mulai terjadi? Dia hanya minum sedikit. Tentu saja, ini adalah minuman ilahi. Mata Li Qinglian berbinar saat dia dengan penuh semangat menghabiskan sisa anggur di cangkirnya sambil menghembuskan napas puas. Kapan terakhir kali dia merasakan kegembiraan yang tak terkendali? Rasa mabuk yang tidak ia rasakan selama 800 tahun perlahan muncul dalam dirinya. Pandangannya kabur sesaat, dan ingatan yang telah lama tersegel membanjiri kesadarannya. Setiap detail dari waktunya bersama gurunya, sejelas baru kemarin, terlintas dalam pikiran. Dari pertemuan pertama mereka hingga hari-hari berkultivasi dengan tekun, berlatih permainan pedang, dan membaca puisi, hingga hari gurunya meninggalkan kehidupan ini dalam keadaan meditasi. Momen-momen masa lalu itu terasa begitu dekat,
seolah-olah dia bisa menjangkau dan menyentuhnya. Hanya dalam keadaan mabuk, dia bisa melihat mereka dengan jelas. "Guru, aku..." gumam Li Qinglian lembut, bersandar pada pilar. Setelah beberapa waktu, dia kembali tenang dan bertanya. "Cao tua, siapa yang mengirim anggur ini?" "Villa Lord," jawab kepala pelayan tua itu. Pria itu tampaknya adalah tuan muda kelahiran bangsawan. Dia secara pribadi menuangkan anggur ini sebelum memerintahkan saya untuk mengirimkannya kepada Anda. "Menuangkan anggur ini?" Li Qinglian mendongak tajam, matanya bersinar karena antisipasi. "Apa maksudmu? Apakah di sana mungkinkah ada 1 pot penuh anggur ini?" "Ya." Kepala pelayan tua itu membenarkan. Gelombang kegembiraan menguasai Li Qinglian. Jika memang ada sepanci anggur surgawi, dia dengan senang hati akan menukar teknik pedangnya yang berharga dengan itu. Untuk mabuk sekali lagi, untuk melihat tuannya lagi dengan begitu jelas apa nilai yang dimiliki teknik pedang jika dibandingkan. Kepala pelayan tua itu membungkuk sedikit dan menambahkan. "Tuan Villa, tuan muda itu juga mempercayakan saya pesan untuk Anda. Apakah dia meminta sesuatu dariku?" "Tidak." Kepala pelayan tua itu menggelengkan kepalanya. "Itu adalah sepasang baris dari sebuah puisi." "Puisi?" Li Qinglian terkekeh. "Mari kita dengarkan." "Seseorang membawakanku puisi." "Hai MPH, selain raksasa sastra seperti leluhur bela diriku, puisi apa yang mungkin bisa memikatku, Li Qinglian?" Baris pertama berbunyi, menghadapi anggur di cangkirku, kembang sepatu bermekaran di semua sisi. Dan yang kedua, dalam kegembiraan kesuksesan, seseorang harus bersukaria sepenuhnya, jangan sampai piala emas menghadap bulan dengan sia-sia. Terlahir dengan tujuan, bakatku tidak akan disia-siakan, walaupun nasibnya berhamburan, mereka akan kembali lagi. Bang! Li Qinglian menegang. Cangkir porselen terlepas dari genggamannya dan pecah di lantai. Dia mengatupkan giginya, memaksakan kata-kata. Di mana orang itu sekarang?" Masih menunggu di pintu masuk, Villa Lord." Kepala pelayan tua itu tergagap karena belum pernah menyaksikan Li Qinglian dalam keadaan seperti itu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Li Qinglian telah menghilang. Bab 26. Li tua, kamu telah berdosa. Li Qinglian berlari pergi, hanya menyisakan kepala pelayan tua dan wanita berbaju putih yang saling bertukar pandang dengan bingung di halaman. Kejutan tertulis di seluruh wajah mereka. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat Tuan Villa begitu terguncang dan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Di luar gerbang Green Lotus Mountain Manor, Wang Jingyu dan Li Hongyu sepertinya merasakan sesuatu, kegembiraan mereka terlihat jelas. "Tuan, ini kehadiran kakak keempat. Kakak senior keempat telah tiba." "Tenanglah. Jika kalian memberikan identitas kita, kalian masing-masing akan menerima 500 cambukan." Ketiganya baru saja duduk ketika sesosok tubuh mendekat dengan cepat, seperti angin kencang. Tentu saja, Li Qinglianlah yang bergegas datang. "Apakah kamu yang membawakan secangkir anggur tadi?" Tatapan Li Qinglian tajam, oranya menusuk seperti pedang Qi. Meskipun 800 tahun telah berlalu dan mengalami kemunduran yang signifikan, dia tetap menjadi pendekar pedang yang pernah mencapai 800 puncak gunung dengan satu serangan pedang. Kini, meski pedang itu masih ada, ujung tajamnya telah tumpul dan kehilangan kilaunya. Melihatnya seperti ini, sekilas ketajaman melintas di mata Shen Jun. Sejak tuanku telah dihidupkan kembali, saya harus mengambil kesempatan ini untuk mengasah pisau ternoda ini secara menyeluruh. "Memang benar, itu aku," jawab Shen Jun. "Apakah kamu juga meminta Cao Tua menyampaikan 2 baris puisi itu kepadaku?" Li Qinglian melangkah maju, matanya semakin tajam. Dalam kegembiraannya, dia hampir tidak bisa menahan oranya, dan angin puyuh kekuatan spiritual meletus,
menghamburkan para kultivator yang kurang kuat. Memang. Shen Jun berdiri tegak, menatap matanya dengan tatapan familiar. Berbicaralah! Bagaimana kamu bisa mengetahui baris-baris puisi itu? Li Qinglian berteriak, oranya meledak, membuat puluhan orang terbang. Kebanyakan dari mereka yang mengantri datang karena kemasyhuran Li Qinglian, namun hanya sedikit yang tahu seperti apa rupanya sebenarnya. Tapi sekarang, mendengar pertanyaannya yang terus-menerus dan merasakan aura yang luar biasa, bahkan yang paling sederhana di antara mereka pun dapat menyimpulkan identitasnya. Tiba-tiba, kerumunan itu mundur, takut kalau murka penguasa villa akan secara tidak sengaja melukai orang-orang yang tidak bersalah. Dalam radius kira-kira 100 kaki, hanya Shen Jun dan kedua temannya yang berdiri tegak, berhadapan dengan Li Qinglian. Villa Lord, apakah anggur yang kubawakan sesuai dengan keinginanmu? Alih-alih menjawab pertanyaan Li Qinglian, Shen Jun dengan sigap mengarahkan pembicaraan ke arah anggur. Li Qinglian menarik napas dalam-dalam, mengamati tuan muda yang asal-usulnya merupakan misteri baginya. Nalurinya memberitahunya bahwa ketiganya bukanlah individu biasa. Terlebih lagi, Li Qinglian merasakan aura familiar yang terpancar dari mereka. Tapi demi nyawanya, dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah bertemu ketiga orang ini sebelumnya. Ya, dia telah bertemu banyak orang selama bertahun-tahun, mustahil untuk mengingat semuanya. Mungkin mereka pernah bertemu sebentar di masa lalu. Siapa sebenarnya kamu? Dan apa yang membawamu ke Pamblas Manor? Tuntut Li Qinglian, setiap kata disengaja, menutup jarak dengan setiap pertanyaan. Sedangkan untuk anggurnya, Li Qinglian sangat senang. Tidak diragukan lagi, itu adalah anggur terbaik yang pernah dia rasakan. Namun, terlepas dari daya tarik anggurnya, yang benar-benar menarik perhatiannya adalah dua baris puisi yang dibagikan pemuda itu. Puisi itu terukir dalam ingatannya, gurunya telah menyusunnya dulu. Itu bukan pengetahuan umum, bahkan di antara banyak muridnya. Bagaimana pemuda ini bisa mengetahuinya? Mungkinkah salah satu saudara perguruannya yang mengirimnya? Li Qinglian sejenak bingung. Anggur, kenangan, ayat-ayat yang familiar semuanya menyerang ketenangannya, membuatnya gelisah. Siapa saya akan terungkap kepada penguasa villa pada waktunya. Shen Jun berbicara dengan tenang. Tapi sebelum itu, jika Tuan Villa senang dengan anggurku, aku akan meminta sesuatu sebagai gantinya. Tidak masalah. Li Qinglian merespons dengan penuh semangat. Anggurnya luar biasa. Sebutkan harganya, dan itu milikmu. Pernyataan Li Qinglian sangat berani. Dia memang siap menepati janjinya. Apapun yang diminta pemuda itu, dia siap menyediakannya. Para penonton, yang awalnya terkejut, segera merasa iri. Villa Lord of Pamblas Manor telah membuat penampilan pribadi dan memberikan tawaran yang begitu murah hati. Tentu saja, pemuda ini akan mengajukan permintaan yang besar dan kuat, memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka mulai bisik-bisik. Oh, kenapa aku tidak bisa diberkahi dengan rezeki sebesar itu? Apa yang mungkin dia inginkan? Panduan pedang legendaris atau teknik budidaya tingkat kaisar? Saya iri. Saat semua orang berspekulasi tentang tuntutan yang mungkin diajukan Shen Jun, tanggapannya mengejutkan mereka semua. Saya tidak membutuhkan harta benda. Saya akan berterus terang kepada Villa Lord. Aku juga seorang praktisi pedang. Dan aku sudah lama mengagumi penguasaan dao pedang yang tak tertandingi dari Tuan Villa. Apakah Tuan Villa bersedia untuk bertanding dengan saya? Jawaban ini agak tidak terduga, namun tidak sepenuhnya tidak terduga. Perjalanan seorang kultivator pedang penuh dengan kesulitan. Menghadapi hambatan, mencari bimbingan dari seorang ahli dapat memberikan terobosan yang sangat dibutuhkan. Namun pemuda ini sepertinya bukan bagian dari seorang kultivator pedang. Dengan sikap yang begitu halus, di manakah aura ganas yang diharapkan? Karena kamu tertarik dengan pertandingan persahabatan, silakan ikut denganku. Kata Li Qinglian, memimpin jalan menuju istana.
Shen Jun dan teman-temannya mengikutinya ke halaman tempat mereka sebelumnya melihat wanita berbaju putih berlatih ilmu pedang. Setelah melihat wanita yang sangat cantik, ketiganya saling bertukar pandang. Penampilan mereka bukan karena nafsu, tapi menggoda. Langkah cerdas, kakak keempat. Menyembunyikan keindahan di rumah emas. Dan kalau dipikir-pikir, kami membelamu di hadapan guru kami, dengan menyatakan bahwa kamu tidak akan pernah menikmati anggur dan wanita. Baiklah, hai MPH, kamu pasti mempunyai keberuntungan romantis. Tatapan Shen Jun sangat tidak setuju. Sial, sementara saya tetap disiplin, ini dia, menjalaninya. Anda siap melakukannya sekarang, kakak senior keempat? Ningan, pinjamkan pedangmu pada pemuda ini sebentar. Perintah Li Qinglian. Tentu. Tanpa ragu, wanita berbaju putih itu menyerahkan pedang itu kepada Shen Jun dengan kedua tangannya. Saat dia melangkah ke samping, wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Apakah pengunjung ini ke sini untuk mencari instruksi ilmu pedang? Sudah bertahun-tahun sejak Plum-Blossom Manor menerima tamu dengan permintaan seperti itu. Aku akan berlatih bersamamu sampai senja. Seberapa banyak yang kamu pelajari sepenuhnya bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Kata Li Qinglian, mengembangkan gerakan pedang yang elegan dan mengurangi kekuatannya ke tingkat awal tahap kekuatan supernatural. Ini berarti, Shen Jun berada 6 tingkat di atasnya. Bukan karena dia meremehkan orang lain. Tapi bagi seorang pejuang sekali berdia, kekuatannya tidak bisa dinilai hanya dari levelnya saja. Pengalaman bertarungnya, pemahaman dao pedang, dan penguasaan kekuatan spiritual sudah tertanam dalam sumsumnya, mustahil untuk ditekan bahkan jika dia mencobanya. Jika dia menurunkan tingkat kultivasinya untuk menyamai pemuda itu bukanlah pertarungan yang adil, itu akan menjadi intimidasi. Namun Shen Jun tidak memberikan komentar. Dia melihatnya sebagai peluang. Sebuah kesempatan untuk mendisiplinkan murid yang tidak layak ini. Li Hongyu dan Wang Jingyu diam-diam menutup mata mereka, berdoa dalam hati untuk kakak keempat mereka. Oh, Li Laosi, ini adalah kekacauan yang kamu buat sendiri, di luar bantuan siapapun. Bab 27, Raja Villa Pedang Iblis yang memakan lumpur. Shen Jun dan Li Qinglian berdiri di tengah halaman belakang, masing-masing mengambil posisi siap tempur. Li Hongyu dan Wang Jingyu tetap terlihat sangat serius, namun di dalam hati mereka sudah tertawa terbahak-bahak. Pertarungan tersebut kehilangan ketegangannya saat Li Qinglian memilih untuk menekan tingkat kultivasinya. Seberapa menakutkan kehebatan tempur guru mereka? Setiap murid Shen Jun akan mempertaruhkan nyawanya untuk hal itu. Melihat ke masa lalu, selama 5.000 tahun sebelum dan sesudahnya, guru mereka berdiri tak tertandingi di alamnya. Terlebih lagi, kakak senior keempat kini telah menurun tingkat kultivasinya lebih jauh lagi di bawah tingkatan guru mereka. Bahkan Li Qinglian di tingkat pertama tahap kekuatan supernatural tidak dapat mencapai setengah dari kekuatan guru mereka. Apakah kamu siap? Jangan menahan apapun, dan jangan mengandalkan keberuntungan, karena jika kamu melakukannya, kamu tidak akan mempunyai peluang melawan satu serangan pun dariku. Kata Li Qinglian dengan tenang. Meskipun penampilannya acak-acakan, saat tangannya melingkari gagang pedang, kehadirannya berubah. Sekarang, dia menyerupai pisau setajam silet yang sepertinya bisa dipotong hanya dengan sekali pandang. Pedangnya tetap diam, namun aura niatnya sudah berputar di sekelilingnya. Kamu harus menyimpan nasihat itu untuk dirimu sendiri. Begitu Shen Jun berbicara, dia menginjak tanah dengan keras. Sosoknya kabur menjadi bayangan saat dia menerjang ke depan. Pedangnya ditusukkan lurus ke depan, sementara lusinan energi pedang menebas ke arah Li Qinglian dari semua sisi, membentuk penjara yang semakin ketat di sekelilingnya. Alis Li Qinglian terangkat sedikit karena terkejut. Dia menyibaskan pedang panjangnya. Dan dengan itu, Li Qinglian langsung bertindak. Dalam sekejap mata, dia mengenali jalur setiap energi pedang. Dengan kelancaran yang membuatnya tampak seperti kelopak bunga yang tertiup angin, Li Qinglian meluncur keluar dari sangkar energi pedang hanya dalam 2 langkah.
Saat menghadapi Shen Jun sekali lagi, matanya menunjukkan sedikit kekaguman. Bagi seseorang di masa muda Shen Jun untuk menunjukkan keterampilan seperti itu bukanlah hal yang mudah. Teknik pedangmu bukanlah teknik yang buruk cukup gesit, namun membutuhkan kekuatan yang lebih besar, kata Li Qinglian sambil menghindar. Di sela-sela itu, wanita berbaju putih menyampaikan penilaian yang sama terhadap Shen Jun. Saat Li Qinglian menghindari energi pedang terakhirnya, Shen Jun mendapati dirinya terdorong mundur 2 langkah oleh permainan pedang cekatan Li Qinglian. Apakah dia kehabisan tenaga? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemuda di tahap meditasi tingkat ke-7. Mencapai titik ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, tanpa ragu-ragu, bahu Shen Jun bergetar, dan dengan defleksi yang cerdik, dia berhasil bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Bukannya melambat atau menjadi pasif, dia malah menambah kecepatan. Perkembangan ini bahkan mengejutkan wanita berbaju putih. Seandainya dia berada di arena, dia akan sepenuhnya bertahan. Namun Li Qinglian sudah ahli dalam hal ini dan memiliki segudang pengalaman bertempur. Dia memposisikan pedangnya secara vertikal di depannya, berpura-pura melakukan pertarungan langsung sambil dengan terampil mengarahkan kekuatannya. Dia menangkis pedang lawannya dan dengan lompatan ringan, melangkah maju, mengulurkan pedangnya dengan gerakan menyapu. Dalam sekejap mata, dia mengubah pertahanan menjadi serangan. Setiap gerakannya mengalir dengan mulus. Wang Jingyu dan Li Hongyu tidak bisa menahan keinginan untuk bertepuk tangan pada kakak keempat mereka. Pertarungan itu adalah pemandangan yang patut disaksikan. Namun, situasinya segera berubah menjadi aneh. Pria muda itu tampaknya telah mengantisipasi gerakan ini, dan saat Li Qinglian memindahkan bebannya, dia juga melompat mundur. Menghindari serangan besar Li Qinglian, dia meluncurkan tendangan di udara, mengarah langsung ke wajah Li Qinglian. Apakah ini semacam tinjauan ke masa depan? Li Qinglian tidak lagi bisa menjaga ketenangannya. Di masa jayanya, dia punya banyak cara untuk melawan tendangan semacam itu. Tapi sekarang, hanya pada tahap kekuatan supernatural tingkat pertama, tidak ada jalan keluar darinya. Li Qinglian hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat kaki kotor itu semakin membesar saat ia mendekat. Akhirnya, dengan bunyi gedebuk, di bawah pengawasan ketiga penonton, wajah Li Qinglian berkerut saat dia terlempar beberapa meter ke belakang. Di luar ring, gadis cantik berbaju putih itu membelalak tak percaya. Tuannya telah dikalahkan? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yang paling membingungkan bagi dia adalah dia tidak menganggap pemuda itu begitu tangguh. Paling-paling, dia hanya sedikit lebih kuat dari dirinya, tapi ini. Sementara itu, Li Hongyu dan Wang Jingyu berusaha menahan tawa mereka, wajah mereka hampir memerah karena usaha mereka tersebut. Sejak awal, mereka sangat menantikan rasa malu Li Qinglian. Tantang guru mereka? Kakak keempat? Sudahkah Anda berpikir dengan bijak? Siapa yang memberanikanmu untuk menjadi begitu sombong? Pada saat itu, Li Qinglian yang telah ditendang ke udara benar-benar terpana dan berlumuran tanah. Bagaimana pemuda ini mengatur hal itu? Bagaimana dia bisa mengantisipasi serangan pedang itu? Seandainya mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan hidup atau mati antara para penggarap yang memiliki kedudukan setara, lawan bisa dengan mudah mengganti tendangan itu dengan serangan pedang. Dia bahkan tidak tahu apa yang menimpanya. Villa Lord, kata Shen Jun dengan acuh tak acuh, menyandarkan pedang di bahunya dan melontarkan senyuman mengejek. Tolong, jangan menahan diri terlalu banyak. Aku mungkin tidak bisa menahan kekuatanku. Berhenti bicara, dan tidak ada tindakan, teruskan. Li Qinglian bangkit, menyeka wajahnya, dan memerintahkan dengan nada dingin. Dia jelas meremehkan lawannya. Dia berasumsi bahwa dia hanya menghadapi seorang anak kecil dengan bakat tertentu, tapi dia mendapat pukulan telak. Sekarang, dia siap memberikan segalanya. Kali ini, Li Qinglian-lah yang melancarkan serangan, mengambil inisiatif. Teknik pedang Tai Bai,
Pukulan ilahi! Dengan teriakan keras, aliran pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya meledak dari ujung pedangnya. Di halaman, pedang Qi bersilangan ke segala arah, tapi Li Qinglian tidak ditemukan. Bukan karena pedang Qi mengaburkannya dari pandangan. Li Qinglian benar-benar menghilang ke udara. Ini adalah ciri khas dari keterampilan pedang paling ampuh milik pedang iblis Li Qinglian, misteri teknik pedang Taibai. Dia telah menyatukan tubuhnya dengan pedang Qi yang ada di mana-mana, membuatnya tampak seolah-olah pedang Qi adalah serangannya. Tapi sebenarnya, serangan mematikan itu tersembunyi di dalam salah satu aliran itu. Para penonton, yang tidak mengetahui rahasia apapun, segera mengenali manuver mematikan Li Qinglian. Seberapa menakutkankah teknik pedang Taibai? Dengan menggunakan teknik ini, Li Qinglian telah berjuang untuk keluar dari pengepungan yang tak terhitung jumlahnya, memperlakukan pasukan yang sangat besar seolah-olah mereka bukan apa-apa. Hanya dengan satu orang dan satu pedang, dia melukis medan perang dengan keanggunan yang anggun namun penuh darah. Setelah memusnahkan 8.000 musuh, dia bahkan berhasil membunuh 2 prajurit dewa sejati secara berturut-turut sementara hanya berada di alam petapa agung tingkat menengah waktu itu. Pertarungan itu membuat Li Qinglian mendapat julukan pedang setan. Dihadapkan dengan serangan menakutkan seperti itu, Shen Jun tetap tidak bisa tergoyahkan, terpaku pada aliran pedang di hadapannya tanpa bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, 2 siluet muncul dari arah berlawanan, depan dan belakang keduanya adalah Li Qinglian, masing-masing memberikan tebasan vertikal. Sebuah ilusi? Mustahil. Meskipun orangnya mungkin bisa ditipu, niat pedang yang tajam tidak bisa. Saat sosok itu terwujud, Shen Jun langsung beraksi. Cengkeramannya pada gagang pedang semakin erat, tubuhnya melingkar seperti harimau yang siap menyerang. Kemudian, dengan lengan dan pedang horizontal, dia memutar pinggangnya. Suara mendesing. Busur energi pedang cemerlang terpancar dari Shen Jun, menghapus kedua sosok itu. Semua ilusi? Kalau begitu, di mana yang asli? Di saat kritis seperti itu, Shen Jun benar-benar membiarkan dirinya tersenyum kecil tanpa gangguan. Green Lotus, beberapa kebiasaan tidak pernah berubah. Tanpa ragu-ragu lagi, Shen Jun melepaskan rentetan pedang Qi yang telah disiapkan untuk dilepaskan lurus ke atas. Bang! Bunyi gedebuk membuat sesosok tubuh terlempar ke udara. Pemandangannya terasa familiar, namun kali ini pendakiannya lebih cepat. Li Qinglian jatuh ke tanah, pakaiannya tercabik-cabik. Keheningan menguasai. Wang Jingyu dan Li Hongyu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, khawatir akan pembalasan dari kakak keempat mereka. Li Qinglian dan gadis berbaju putih benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pemuda ini? Dia tidak terdeteksi, tersembunyi di titik buta yang tidak terlihat oleh mata rata-rata. Bagaimana dia tahu keberadaanku? Villa Laut, ilmu pedangmu bukannya tanpa manfaat memang cukup gesit. Sayang sekali, tapi kurang kuat saja. Komentar Shen Jun, sikapnya acuh tak acuh dan kurang ajar seperti biasanya. Ekspresi Li Qinglian langsung menjadi dingin. Kesombongan bisa ditoleransi, tapi provokasi terang-terangan merupakan sebuah penghinaan yang keterlaluan. Apakah dia lupa di mana dia berada? Hai impiha, bocah kurang ajar. Li Qinglian mendengus dingin dan menerjang ke depan sekali lagi. 3 detik kemudian. Bang! Li Qinglian mendapati dirinya tertelungkup di lumpur lagi. Keanggunannya hanya bertahan kurang dari 3 detik. Pertama kali bisa dianggap sebagai kecelakaan karena memandang remeh. Yang kedua kalinya mungkin hanya sebuah kebetulan. Tapi 3 kali berturut-turut, ini semakin menakutkan. Terlebih lagi, Li Qinglian menyadari bahwa kekalahan telaknya bukan karena kurangnya keterampilan. Itu adalah kemampuan antisipasi pemuda ini. Setiap gerakan, setiap serangan yang dia lakukan sepertinya sudah diramalkan oleh lawannya, yang telah membalasnya dengan mudah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di seluruh dunia, selain kakak perempuan tertua dan kakak muda itu, siapa lagi yang mampu melakukan hal seperti itu? Apa cerita di balik pemuda ini?
Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan di Pembelas Semener? Pada saat itu, permusuhan Li Qinglian terlihat jelas. Jika orang ini datang dengan niat jahat, dia harus ditebas tanpa ragu-ragu. Siapa saya? Shen Jun terkekeh, lalu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang keras. Menyerang! Bab 28, saatnya Anda bangkit kembali. Saat mereka sedang mengantri, Shen Jun membisikkan tugas kepada Li Hongyu. Meskipun Li Hongyu tidak yakin dengan niat tuannya, dia setuju untuk memberikan segalanya. Begitu suara Shen Jun terdengar, Li Hongyu langsung bertindak. Tangannya menari dengan cepat, memunculkan lebih dari selusin segel mantra dalam sekejap. Dengan dengungan, susunan setengah lingkaran terbuka, menyelimuti seluruh halaman belakang. Ekspresi Li Qinglian langsung menjadi gelap. Tanpa pikir panjang, dia menyerang Li Hongyun yang hendak mendekati wanita berbaju putih itu. Tapi sebelum dia bisa maju, Shen Jun menghalangi jalannya. Dengan sikap dingin dan tekad yang diam, Li Qinglian menyadari bahwa Shen Jun bermaksud menimbulkan masalah. Tidak ada lagi alasan untuk menahan kekuatannya hanya untuk sesi perdebatan. Pertaruhannya telah meningkat dari kontes sederhana menjadi masalah hidup dan mati. Keterkejutan kembali melintas di wajah Li Qinglian saat dia merasakan kekuatannya menghilang. Alih-alih kembali, tingkat kultivasinya anjlok alam berlian tingkat ke-7, ke-5, pertama, lalu ke alam surga tinggi, dan turun ke alam kondensasi Qi. Dalam beberapa saat, tahun-tahun kultivasinya lenyap, membawanya kembali ke hari-hari sebelum dia bertemu gurunya dan memulai jalur kultivasi. Li Qinglian tidak sendirian dalam kesulitan ini. Semua orang yang hadir telah dilucuti kekuatannya, direduksi menjadi manusia biasa. Mereka semua terjerat oleh formasi besar pembatas roh kuno. Alis Li Qinglian berkerut dalam ketika dia menyadari jebakan yang telah dipasang sejak anggur dibawa masuk. Mereka telah membujuknya dengan anggur berkualitas, mengganggu pikirannya dengan puisi, dan memancingnya untuk menekan kekuatannya sendiri. Sebelum dia bisa bereaksi, mereka telah memasang formasi kuno padanya. Setiap gerakan diperhitungkan, setiap langkah saling berhubungan. Merasakan gelombang kecemasan, Li Qinglian mencengkeram pedangnya lebih erat. Orang-orang ini sangat tangguh. Skema rumit mereka adalah satu hal, tetapi fakta bahwa mereka telah mengantisipasi setiap gerakannya adalah hal yang benar-benar membuatnya takut. Menyadari bahwa dia telah dimanipulasi, dia merasa seperti boneka yang terikat, tanpa disadari mengikuti rencana orang lain selangkah demi selangkah. Pemahaman yang begitu dalam, upaya yang sungguh-sungguh untuk memasang jebakan, dan kekuatan untuk menggunakan arai besar penyegel roh kuno. Li Qinglian dapat membayangkan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hal ini selain 9 tempat suci yang agung. Li Qinglian berdiri dengan tangan disilangkan, pedangnya dipegang secara horizontal. Niat membunuhnya meledak. Niat pedangnya sangat tajam. Mencoba terlihat keren saat kematian mengetuk pintumu. Li Qinglian, kamu tidak akan meninggalkan halaman ini hidup-hidup hari ini. Ejek Shen Jun, tangan disilangkan di depan dada dan kepala dimiringkan dengan gaya yang benar-benar jahat. Apakah menurutmu aku tidak berdaya tanpa basis kultivasiku? Li Qinglian mendengus, siap bertarung sampai akhir. Dia tidak bisa mati di sini. Wanita berbaju putih juga tidak bisa. Setidaknya tidak hari ini. Dia akan mempertaruhkan segalanya untuk mengeluarkannya. Sementara itu, wanita berbaju putih itu berantakan. Penderitaannya lebih buruk daripada penderitaan Li Qinglian. Tidak hanya kultivasinya yang dilucuti, tetapi dia juga terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Lumpuh dan tidak dapat bergerak. Putus asa, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Sekarang semua orang kehilangan basis kultivasi mereka tersembunyi dari rasa ilahi. Li Hongyu dan Wang Jingyu mulai saling berbisik. Yu kecil, bukankah guru terlalu keras terhadap kakak keempat? Dia terlihat benar-benar putus asa, siap bertarung sampai mati. Kata Jingyu. Apa urusannya dengan kita?
Jadi bagaimana jika dia bertarung sampai mati? Bisakah dia mengalahkan guru, atau akankah guru yang menghabisinya? Hongyo membalas. Mari kita jaga jarak, kita tidak ingin terseret ke dalam pertarungan mereka. Keduanya terlalu tangguh bagi kita. Jingyu menyetujui. Mereka melanjutkan obrolan kosong mereka. Namun di dalam halaman, ketegangan terlihat jelas. Shenjun maju dengan pedangnya yang siap, sementara niat membunuh Li Qinglian melonjak semakin kuat. Niat pedang yang tadinya jernih dan menusuk tampak berubah menjadi rona merah pucat di depan mataku. Aura pembunuh telah mencemari niat pedang, mengungkapkan kedalaman niat Li Qinglian untuk membunuh. Kemudian, Shenjun mulai bergerak. Mengesampingkan pedang panjangnya, dia menyerang Li Qinglian dengan tangan kosong, seperti seekor domba jantan yang menyerang sebuah benteng. Meskipun budidayanya ditekan oleh rai pembatas roh kuno, kecepatan Shenjun tidak berkurang, itu benar-benar meningkat. Mata Li Qinglian melotot tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Meski terkejut, Li Qinglian tidak kehilangan ketenangannya. Tanggapannya tetap secepat kilat. Dengan raungan marah, pedang panjangnya membelah ke bawah. Ledakan. Bisa ditebak, Li Qinglian dikirim terbang sekali lagi. Tepat sebelum bertabrakan dengan pedang itu, Shenjun merunduk dengan manuver yang sangat lincah. Kemudian, dia mendaratkan pukulan tepat di bagian perut Li Qinglian. Dan sekali lagi, dia menghentikan serangan itu. Li Qinglian yang frustrasi bergegas berdiri. Jika itu adalah duel langsung dan dia kalah, dia bisa menerimanya. Dia bukanlah anak kecil yang tidak bisa menerima kekalahan. Tapi ini sungguh membuat frustrasi. Itu sangat menyebalkan. Bang! Ledakan! Kecelakaan hebat. Li Qinglian mendapati dirinya terjebak dalam siklus bangkit, menyerang, dan terlempar ke belakang tanpa henti. Tampaknya apapun gerakannya, lawannya sudah mengantisipasinya. Li Qinglian merasa seperti bertemu hantu hari ini. Bahkan dengan budidayanya yang tersegel, kekuatan fisiknya masih berada di tingkat penguasa setengah langkah. Seorang pemuda tahap kekuatan supernatural seharusnya tidak dapat melukai sehelai pun rambut di kepalanya, bahkan jika dia menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya dalam usahanya. Tapi pukulan pemuda ini luar biasa. Setiap pukulan meninggalkan memar yang cukup besar di tubuhnya. Kekuatan pedang yang telah dia bangun dengan susah payah hancur oleh satu pukulan dari musuhnya. Kapan Li Qinglian pernah mengalami penghinaan seperti itu? Bahkan ketika dia berkelana sendirian ke tanah suci Laut Bintang, dia belum pernah menghadapi kesulitan seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang terjadi? Saat ekspresi Li Qinglian berubah, Shenjun merasakan saat yang tepat telah tiba. Apakah kamu pikir kamu cukup kuat? Shenjun berteriak dingin dan melancarkan pukulan lagi. Ledakan. Jadi kamu punya banyak saudara laki-laki dan perempuan? Di mana mereka semua bersembunyi? Ledakan. Bagaimana kamu bisa duduk di sini sambil minum ketika kamu bahkan tidak bisa melindungi wanita di rumahmu sendiri? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah yang terbaik di dunia? Ledakan. Setiap kata yang diucapkan disertai dengan pukulan yang kuat. Shenjun menatap Li Qinglian yang tergeletak di tanah, dipenuhi memar, dan bertepuk tangan dengan nada mengejek. Dan gurumu, keadaan menyedihkan yang kamu alami ini adalah hasil karya pelatihan gurumu. Tanah bergetar dengan suara gemuruh yang menggelegar. Pedang Qi, lebih tajam dari sebelumnya dan dipenuhi dengan niat membunuh yang nyata, ditembakkan ke arahnya dalam sekejap. Kecepatannya luar biasa. Seperti seberkas cahaya, seperti pelangi. Shenjun, yang tetap unggul sampai sekarang, melihat pedang itu datang dan pupil matanya menyusut sebagai tanggapan. Bertindak berdasarkan insting, dia berhasil menggeser tubuhnya ke kanan pada detik-detik terakhir. Puci! Pedang Qi yang seperti pisau cukur menyerempet leher Shenjun, meninggalkan jejak darah yang dangkal. Pertempuran telah berlangsung selama hampir 1 jam. Ini adalah konfrontasi pertama Li Qinglian dengan Shenjun.
Melihatnya lagi, mata Li Qinglian memerah dan urat lehernya menonjol tajam. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk tidak menghormati guruku. Shen Jun mengamati tekadnya yang kuat. Dia merasakan campuran kekaguman dan kepasrahan. Muridku yang baik, aku tidak punya pilihan selain bertindak seperti ini. Namun kini, kiamat sudah dekat. Aku sudah mengasah pedangmu yang berkarat. Sekarang, saatnya Anda bangkit kembali, seperti burung phoenix dari kobaran api. Bab 29, Pedang Tertinggi Xuanyuan. Shen Jun meninjau secara singkat imbalan sistem. Hadiah telah diberikan ketika dia dan muridnya bertemu di pintu masuk istana. Reuni dengan murid 1/81. Hadiah, maksud pedang Xuanyuan versi murid. Awalnya, Shen Jun berencana untuk mengurung Li Qinglian dalam formasi selama seminggu penuh, memaksa kelahiran kembali melalui percobaan dengan api. Namun sistem penghargaan membuat segalanya lebih sederhana. Maksud pedang Xuanyuan. Ini adalah niat pedang tertinggi dan eksklusif dari Kaisar Huang Xuanyuan sendiri. Bahkan Shen Jun tidak dapat memahami sejauh mana kekuatannya. Tapi ada satu hal yang pasti. Jika dia dengan ceroboh mentransfer niat pedang ini ke Li Qinglian, mengingat keadaannya yang putus asa sebelumnya, dia khawatir Li Qinglian tidak hanya akan gagal menguasai niat pedang yang tak tertandingi ini, tetapi dia juga mungkin menderita akibat serangan balasannya yang merugikan dirinya sendiri. Namun, Li Qinglian telah diasah sepenuhnya oleh Shen Jun sekarang. Baru sekarang dia layak menerima niat pedang tertinggi dari Kaisar kuno Xuanyuan. Sistem, ekstrak maksud pedang Xuanyuan. Shen Jun diam-diam memerintahkan. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang dipenuhi kekuatan kekaisaran muncul di tangan Shen Jun, memadat menjadi pedang panjang emas. Retakan. Saat pedang emas itu muncul, erai pembatas roh kuno di sekitarnya hancur. Langit, yang sebelumnya cerah, kini diselimuti awan gelap. Di seluruh kota Taibai, setiap pedang berdengung tanpa henti. Maksud pedang Xuanyuan adalah kaisar di antara pedang. Dengan munculnya pedang Xuanyuan, semua pedang lainnya akan mengindahkan panggilannya. Astaga! Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa fenomena masif ini tiba-tiba terjadi? Mungkinkah harta karun legendaris telah muncul dari istana teratai hijau? Ayo buruan lihat. Kemunculan harta karun legendaris adalah kesempatan langka yang sayang untuk dilewatkan. Mungkin ada kesempatan bagiku untuk ikut ambil bagian dalam rezeki tersebut. Niat pedang yang begitu hebat, mungkinkah itulah Villa Lord yang terhormat? Anomali yang mengkhawatirkan ini menarik perhatian semua orang. Para tokoh besar di kota Taibai terbang ke angkasa, masing-masing terpaku pada arah istana teratai hijau. Mata mereka bersinar karena keserakahan. Keributan itu jelas menandakan munculnya harta karun tertinggi. Dan itu adalah harta karun tipe pedang. Dia harus bertindak cepat untuk memanfaatkan keuntungan. Dalam sekejap, setiap kultivator di kota Taibai langsung menuju ke Plum-Blossom Manor. Sementara itu, di taman belakang, wajah Li Qinglian terukir keheranan. Dengan diangkatnya formasi besar pembatas roh, basis budidayanya kembali. Pemulihan inilah yang memungkinkan dia merasakan teror pedang emas. Kekuatannya untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan bumi melampaui impian terliarnya. Bahkan pada puncaknya, dia tidak akan mempunyai peluang melawannya. Sekarang, niat pedang itu tertuju padanya. Tidak ada jalan keluar. Dia tidak punya jalan keluar. Li Qinglian, pasrah pada nasibnya, tertawa kecut. Dia melirik wanita berbaju putih di sampingnya. Wajahnya muram karena khawatir, dan dengan hentakan yang kuat, dia melompat ke udara. Dia tidak berusaha melarikan diri, tapi untuk mencegahnya agar tidak terjebak dalam keributan. Pedang Xuanyuan, ayo! Shen Jun berteriak sambil melemparkan pedang emasnya dengan ganas. Ayah! Wanita berbaju putih, air mata mengalir di wajahnya, berteriak. Dia berusaha melindungi Li Qinglian dari pedang, tapi Li Hongyu menahannya. Tunggu. Apa yang baru saja terjadi?
Apa yang dia teriakkan? Ayah? Sial, sial, sial. Apakah ini putri kakak keempat? Kapan ini terjadi? Kapan dia punya anak perempuan? Shen Jun dan dua murid lainnya benar-benar bingung. Jauh di atas, Li Qinglian telah memanggil seluruh kekuatan spiritualnya. Niat pedang yang menjulang tinggi akhirnya menembus akumulasi karat. Itu berkobar dengan kecemerlangan baru. Pada saat itu, pedang panjang emas, dengan kekuatannya yang menakutkan, ada di atasnya. Dia tidak bisa mati. Dia benar-benar tidak bisa mati. Putrinya masih muda. Saudara-saudaranya tersebar jauh dan luas. Gurunya belum dibangkitkan. Dia tidak mungkin menemui ajalnya di sini. Seni pedang teratai biru, 3.000 dunia. Tebas untukku. Li Qinglian meraung, menghunus pedangnya dengan sekuat tenaga. Busur besar pedang hijau putih menebas langit, kekuatannya sangat besar dan menakjubkan. Serangan ini, tidak diragukan lagi, adalah serangan paling hebat yang pernah dia lakukan sejak kemundurannya. Sayangnya, pada saat ini, Li Qinglian sedang melawan maksud pedang Xuanyuan yang kuno dan tertinggi. Seperti yang diharapkan, saat bersentuhan, niat pedang hijau pucat itu langsung hancur. Maksud pedang Xuanyuan melonjak ke dada Li Qinglian. Namun, tidak ada adegan berdarah seperti yang diharapkan. Niat pedang emas tidak menyakitinya sama sekali. Sebaliknya, itu memenamkan langsung ke dalam tubuh Li Qinglian. Kemudian, Li Qinglian tampak kehilangan kesadaran. Matanya tertutup rapat saat dia melayang di udara. Luka kecil secara sporadis pecah di sekujur tubuhnya. Meskipun tidak berakibat fatal, mereka dengan cepat merendamnya dalam darah. Fluktuasi kekuatan spiritualnya semakin kuat, membuatnya tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Apa yang telah kamu lakukan pada ayahku? Wanita berbaju putih, matanya memerah karena emosi, mengayunkan pedangnya ke arah Li Hongyu, yang paling dekat dengannya. Namun dengan kekuatannya yang hanya berada di alam langit mendalam tingkat ke-6, peluangnya untuk melawan Li Hongyu, penguasa setengah langkah yang tangguh, sangat kecil. Hanya dengan 2 jari, Li Hongyu dengan mudah menangkap serangannya. Guru, ini. Li Hongyu, dengan senyum masam, meminta bimbingan dari Shen Jun. Ini adalah putri dari kakak keempatnya, yang berhak memanggilnya paman. Bagaimana mungkin dia bisa menyerangnya? Namun, mengabaikannya juga bukanlah suatu pilihan. Saya akan menangani nona muda ini, kata Shen Jun. Kalian berdua, pergi dan lindungi Qinglian. Dengan keributan seperti itu, kita bisa mengharapkan kerumunan segera. Jika ada orang yang menyentuh Qinglian, aku akan mematahkan kakimu. Shen Jun dengan cepat mendelegasikan tugasnya. Li Hongyu dan Wang Jingyu melonjak ke langit, memposisikan diri mereka untuk menjaga Li Qinglian dari semua sisi. Wanita berbaju putih menjadi bingung. Bukankah ketiganya baru saja terlibat pertempuran dengan ayahnya? Mengapa mereka sekarang berniat melindunginya? Apa tujuan mereka sebenarnya? Setelah memberangkatkan kedua muridnya, Shen Jun akhirnya berbalik menghadap cucunya. Apakah kamu, putri Li Qinglian? Bagaimana kalau ya? Dia membalas. Siapa namamu? Aku Liningan. Dan siapa kamu? Mengapa kamu datang ke Plum-Blossom Manor untuk membuat kekacauan? Kenapa kamu menyerang ayahku? Lanjutnya. Serang ayahmu? Shen Jun tertawa terbahak-bahak. Sayangku, ayahmu pernah menjadi salah satu pembudidaya pedang terkuat di dunia. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia tenggelam dalam minuman dan hampir tidak bisa membedakan utara dan selatan. Penguasa setengah langkah yang tadinya bermartabat, kini menjadi seperti itu. Bukankah kamu khawatir dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang? Kamu bertanya-tanya mengapa aku datang ke Plum-Blossom Manor. Baiklah, aku di sini untuk memberinya panggilan untuk membangunkannya. Lanjut Shen Jun. Wajah Liningan memerah karena marah setelah mendengar kata-kata Shen Jun, namun dia menahan jawaban apapun.
karena Shen Jun mengatakan kebenaran yang pahit. Selama bertahun-tahun, ayahnya tersesat dalam kabut alkohol, semangatnya hancur total. Tetap saja, rasanya menyakitkan mendengar orang lain berbicara tentang ayahnya dengan istilah seperti itu, dan Li Ningan tidak bisa menahan amarahnya. Di seluruh dunia ini, sepertinya hanya aku yang masih tega menjaga ayahmu. Shen Jun, tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap Li Qinglian yang melayang di udara, suaranya tenang dan terukur. Li Ningan terkejut dengan keberaniannya. Tidak kusangka dia bisa menjaga ayahnya. Itu adalah klaim yang tepat. Namun, pemuda ini tampaknya bukan orang yang berbicara sembarangan. Keingintahuannya tentang identitasnya tumbuh. Apa yang sebenarnya telah kamu lakukan pada ayahku? Li Ningan bertanya, ada campuran rasa ingin tahu dan kekhawatiran dalam suaranya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia mati. Jawab Shen Jun, masih melihat ke angkasa, nadanya acuh tak acuh. Niat pedang emas itu adalah kesempatan yang kuberikan pada ayahmu. Apakah dia bisa menguasainya? Itu sepenuhnya terserah dia. Saya telah melakukan semua yang saya bisa. Shen Jun tersenyum. Bab 30, Kaisar Istana Bunga Plam. Mungkinkah pedang emas ini akan menjadi anugerah takdir bagi ayah? Li Ningan menatap ke langit. Li Qinglian, meski berlumuran darah dan terlihat sangat mengerikan, sebenarnya hanya menderita luka ringan. Bagi seorang pejuang sekalibernya, hal-hal ini tidak berarti apa-apa. Bersamaan dengan itu, aura Li Qinglian meningkat, semakin kuat saat ini. Merefleksikan kejadian baru-baru ini, pemuda itu jelas mendapat keuntungan, namun dia memilih untuk menyerang dan menghancurkan formasi besar pembatas roh. Mungkinkah dia benar-benar datang untuk membantu? Apakah dia terkendala oleh suatu keadaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sehingga menggunakan metode seperti itu? Kesadaran ini menghapus permusuhan Li Ningan. Jauh di atas, bahkan saat Li Qinglian masih tidak sadarkan diri, Shen Jun bisa merasakan penguasaannya secara bertahap atas maksud pedang Xuanyuan. Sekarang ini hanya masalah waktu. Benar-benar layak menjadi murid keempatnya. Menemukan ahli ilmu pedang lain seperti dia akan menjadi tantangan dimanapun di dunia. Shen Jun selalu menaruh kepercayaan besar pada Li Qinglian. Saat kekuatan Li Qinglian pulih, energi spiritual dari seluruh kota Taibai berkumpul di Plum Blossom Manor. Tahap Dewa tingkat ke-8. Tingkat ke-9 dari tahap Dewa. Puncak panggung Dewa. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Li Qinglian telah mendapatkan kembali statusnya di tahap Kaisar Sovereign setengah langkah. Sementara itu, para penguasa kota Taibai berdatangan berbondong-bondong, termasuk beberapa pakar panggung dewa. Ekspresi Li Ningan berubah serius. Master Menara Dunia Bawah, Master Sekta dari Kultus Api Petir, Master Sekta dan Tetua Agung dari Sekta Pedang Cakar. Begitu banyak pakar panggung dewa yang telah datang. Apa yang kita lakukan? Ilmu pedang pemuda ini luar biasa, tetapi tingkat kultivasinya terlalu rendah, dan kedua bawahannya juga. Ayah, tolong bangun! Kekhawatiran terlihat jelas di mata Li Ningan. Namun, saat dia mencari bantuan dari Shen Jun, dia menemukan Shen Jun telah duduk dengan nyaman dan bahkan menyiapkan layanan teh. Sikapnya yang santai mirip dengan seseorang yang menikmati tamasya musim semi. Bukankah kamu di sini untuk membantu ayahku? Dengan kedatangan orang-orang yang berniat buruk ini, bagaimana kamu bisa tetap merasa tenang? Shen Jun terkekeh dan memberi isyarat. Serahkan pada dua orang di atas kita. Jangan khawatir. Ayo, bergabunglah denganku untuk minum teh. Minumlah pantatku. Gadis kecil, memuntahkan kotoran seperti itu, sungguh memalukan. Diam! Li Ningan menghentakkan kakinya dengan frustrasi. Jauh di atas, pakar panggung Dewa Kota Taibai berdiri di kejauhan, penuh dengan percakapan. Orang itu, apakah dia penguasa villa dari Plum Blossom Manor? Sepertinya harta karun terbesar ada di tangannya. Hai MPH, bukankah sudah jelas? Dalam waktu kurang dari 15 menit,
Orang ini melonjak dari tahap dewa tingkat ke-7 atau ke-8 hingga hampir mencapai tahap kaisar berdaulat. Jika bukan karena harta karun tertinggi, apalagi yang bisa terjadi?